So, we will read from Srimad Bhagavad Gita, chapter 4, text 40. Jadi malam ini Guru Maharaj akan baca dari Bhagavad Gita bab 4 sloka 40. Agyasya asradhanasya Asradharanasya Sangsayatma Vinasyati Nayam loko Astina paro Na sukham Sangsayatmana Agyasya sradhanasya Sangsayatma vinasyati Nayam loko astina paro Na sukham sangsayatmana Ajnasradharanasya Sangsayatma vinasyati Nayam loko astina paro Nasukam sangsayatmana. Translation. But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. Terjemahannya, tetapi orang yang bodoh dan tidak percaya, yang ragu-ragu tentang kitab-kitab suci yang diwahyukan, tidak akan mencapai kesadaran terhadap Tuhan yang Maha Esa, melainkan mereka jatuh. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang ragu-ragu, baik di dunia ini maupun dalam penjelmaan yang akan datang. Out of many standard, purport by Srila Prabhupada, out of many standard and authoritative revealed scriptures, the Bhagavad Gita is the best. Persons who are almost like animals have no faith in or knowledge of the standard revealed scriptures, and some, even though they have knowledge of or can cite passages from the revealed scriptures, have actually no faith in these words. And even though others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in or worship the personality of Godhead, Sri Krishna. Such persons cannot have any standing in Krishna consciousness. They fall down. Out of all the above mentioned persons, those who have no faith and are always doubtful make no progress at all. Men without faith in God and His revealed word find no good in this world or in the next. For them there is no happiness whatsoever. One should therefore follow the principles of revealed scriptures with faith and thereby be raised to the platform of knowledge. Only this knowledge will help one become promoted to the transcendental platform of spiritual understanding. In other words, doubtful persons have no status whatsoever in spiritual emancipation. One should therefore follow in the footsteps of great acharyas who are in the disciplic succession and thereby attain success. Penjelasan dari Yang Mulia dan Berkarunia Rohani Srila Prabhupada. Di antara banyak kitab suci baku yang diwahyukan dan dapat dipercaya, Bhagavad Gita adalah yang paling baik. Orang yang hampir seperti binatang tidak mempercayainya, atau ia tidak mengetahui tentang kitab-kitab suci yang baku. Walaupun beberapa di antara orang-orang itu sudah mempunyai pengetahuan tentang kitab-kitab suci, ataupun dapat mengutip ayat-ayat dari kitab suci, sebenarnya mereka tidak percaya kata-kata ini sama sekali.
Walaupun orang lain barangkali percaya kepada kitab-kitab suci seperti Bhagavad Gita, mereka tidak percaya atau tidak menyembah kepribadian Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. Orang seperti itu tidak dapat mencapai kedudukan apapun dalam saran Krishna. Mereka jatuh. Di antara semua orang tersebut di atas, dan orang yang tidak percaya selalu ragu-ragu, tidak maju sedikit pun. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan sabda beliau yang diwahyukan tidak menemukan kebaikan apapun di dunia ini ataupun dalam penjelmaan yang akan datang. Tidak ada kebahagiaan sama sekali bagi mereka. Karena itu, sebaiknya orang mengikuti prinsip-prinsip kitab suci yang telah diwahyukan dengan keyakinan, dan dengan demikian mereka akan diangkat sampai tingkat pengetahuan. Hanya pengetahuan inilah yang akan membantu seseorang agar dia dapat diangkat sampai tingkat-tingkat yang melampaui keduniawian dalam pengertian rohani. Dalam kata lain, orang ragu-ragu tidak mempunyai status sama sekali dalam pembebasan rohani. Karena itu, hendaknya seseorang mengikuti langkah-langkah para acarya yang mulia dalam garis perguruan, dan dengan demikian mencapai sukses. So, Siddhara Swamipad, in his Subodhini Tika commentary, he has mentioned three words, meaning of these three words. One is Agya, one is Asraddha, one is Sangsatma. Jadi Sridhar Swami Pad di dalam komentar beliau terhadap Bhagavad Gita ini, beliau menjelaskan tentang ketiga kata ini, yaitu yang pertama disebut Agyana, Agya, and the second one? Asrada, Sangsatma. dan Sangsyatma. What is the real meaning of Agyam? Kemudian apa yang dijelaskan sebagai ajnas? Suppose Guru is giving some instruction to disciple, but disciple is not able to understand what that instruction is. Ya, sebagai contoh, guru telah memberikan pelajaran atau memberikan perintah, tapi sang murid tidak dapat mengerti apa makna dari perintah itu. Therefore, disciple do not follow what Guru is saying. Karena mereka tidak mengerti apa yang dikatakan, diperintahkan oleh gurunya, maka sang murid tidak mampu mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. What is Asraddha? Kemudian yang kedua, apa yang disebut sebagai asrada. No Shraddha, Asraddha. Artinya tidak memiliki srada, tanpa tidak memiliki keyakinan. Itu yang disebut dengan asrada. Suppose somebody has gotten some knowledge, Sebagai contoh dari kata yang kedua ini, mungkin seseorang sudah mendapatkan pengetahuan tertentu, but he has no Shraddha, no faith. tetapi dia tidak memiliki keyakinan atas hal itu. What is Sangsatma? Kemudian yang terakhir, apa yang disebut dengan sangsyatma, keraguan-raguan. Even if one is having faith or Shraddha, Walaupun dia sudah mempunyai keyakinan ataupun serada, but doubt is coming whether I will get perfection, siddhi or not. tetapi dia masih ragu-ragu, ya, apakah dia akan mencapai hasil berupa pembebasan ataupun kesempurnaan. So, also Vishwanath Chakravarti, he has given commentary on this Bhagavad Gita. Ya, juga Srila Viswanatha Chakravarti Thakur, beliau juga memberikan komentar terhadap Bhagavad Gita. So what he is saying? Apa yang beliau katakan? In his Sarartha Darshani, Di dalam Sarartha Darsini, he is saying Agya. Agya means beliau menjelaskan kata agya ini, kata yang pertama agyas. one is just like a rascal, like animal. Ya, agya artinya orang yang bodoh, tidak memiliki pengetahuan apapun, hanya seperti orang kurang ajar dan seperti binatang. Then Asradadhanam. Kemudian kata yang kedua dijelaskan asradadanasca. Those who are Shastravit, those who are the knower of Shastra,
Mereka digolongkan pada orang-orang yang sudah mengerti sastra. Sometimes their opinion differs. Tapi kadang-kadang ya, pendapatnya berbeda. Then one become faithlessness. Dan Become akhirnya faithless one. orang itu Develop menjadi faithlessness. tidak menjadi yakin, tidak memiliki keyakinan. And what is Sangsatmana? Kemudian yang ketiga, apa itu Sangsyatma? One is very much doubtful in perfection of life. Orang selalu ragu-ragu akan apakah dia akan mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. So, Srila Baladev Vidyabhushan also, he followed Vishwanath Chakravarti. Kemudian yang ketiga, yang Baladewa Widyabhusana juga mengikuti komentar dari Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. So these three Mahajanas, they have mentioned what is the meaning. Jadi ketiga Mahajana ini menjelaskan apa makna dari ketiga kata tersebut. So they are saying Agnya, Asadadhana, Sangsatma, Ya, Agya, Asrada, dan Sangsyatma, they all will be perished. dan semua yang mengikuti ketiga hal tersebut pasti akan mengalami kehancuran. Among these three, Sangsatma, those who are having doubt in the mind or heart, they will very quickly they will be perished. Ya, di antara ketiga ini yang selalu ragu-ragu, mereka yang paling cepat akan mengalami kehancuran. So, who is in ignorance, no gyan, no knowledge, Siapa yang disebut dengan mereka yang digolongkan pada agyana ataupun orang yang tidak memiliki pengetahuan ataupun orang-orang bodoh. and he is becoming bewildered by seeing many opinions of the Shastravit, those who are more of Shastra. Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan ini akan selalu bingung setelah mendengarkan berbagai pendapat dari orang-orang yang mengerti sastra. They become Shraddhahin, faithless. Akhirnya kemudian dia menjadi tidak tanpa keyakinan, tidak dapat menemukan keyakinan pada dirinya, karena itu disebut faithless, artinya tanpa keyakinan. The Agya and the Asadadhana, both will be deprived of spiritual wealth. Dan kedua-duanya orang yang dikelompokkan pada agyana dan asrada yang tidak memiliki keyakinan, maka dia akan dijauhkan dari jalan spiritual, jalan kehidupan rohani. If they will get the association of any great personality, sadhus, they will get the source of spiritual realization. Tetapi kalau orang-orang tersebut memperoleh kesempatan bergaul dengan para sadhu guru Vaishnava, maka mereka dapat mengembangkan keyakinannya, dapat menghilangkan segala kegelapan kebodohannya, dan dapat menghilangkan keraguan-raguannya. For the Agya and Asadadhana, there is some hope. Untuk agyana, orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, memiliki sedikit harapan. But those who are Sangsatman, Tetapi mereka yang digolongkan pada Sangsyatma ataupun yang selalu ragu-ragu, for Agya and Asadadhana, it is stated that Mukam karoti vacharam pangum langayate giring jat kripa tamaham bande si Guru Dinatarini. By Gurudev's mercy, one dog can speak nicely, one crippled one can jump the mountain. untuk dua kelompok, yang pertama agyana dan orang-orang bodoh dan orang-orang yang tanpa pengetahuan, atas karunia guru yang sebagai dijelaskan dalam sloka ini, mukam karoti vachalam panggum langayate girim yat kripata maham wani Sri Guru Dinataranam. Atas karunia sang guru kerohanian, orang yang artinya orang yang gagu, orang yang busi, yang tuli dan bisu,
dia bisa berbicara dengan sangat indah. Orang yang lumpuh bisa naik gunung. Take the example of Mrigari, Hunterman Mrigari. Ya, mari kita mengambil contoh dari pemburu yang bernama Mrigari. That Hunterman Mrigari, he was got the advice or instruction from Narada Muni. Mrigari ya kemudian mendapatkan perintah, mendapatkan ajaran dari Narada Muni. And he became purified. Dan dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Srila Narada Muni, maka dia tersucikan. So even when Narada Muni came with Parvata Muni, that time Vyadha and his wife, they were not able to pay Dandavat because they were thinking the ants, they will get death by their body pressure. Ya, bahkan ketika kemudian Narada Muni mengajak sahabatnya, ya Parvata Muni bertemu dengan Mrigari, bahkan ketika itu Mrigari dan istrinya tidak mampu untuk bersujud, karena dia berpikir kalau saya bersujud di sini tanah ini ada banyak semut, pasti nanti kalau saya tekan dengan badan saya, dengan kepala saya, nanti semut ini akan mati. So in Skanda Purana it is said, Etanya dhuta vyadha tavahimsa daya gunaha hari bhakto prabhuta jena tesyu paritapinaha. O hunter man, your Skanda Purana. Di dalam Skanda Purana dijelaskan, ya, sebagai nama sloka yang dikutip, pemburu. This type of quality, not to commit any violence, Ya, is very sumpah bahwa wonderful. tidak akan melakukan kekerasan apapun. Even those who will go for Hari Bhajan, Ya. they will never give pain or trouble to anybody else. Ya, bagi mereka yang sudah menempuh hari bhajan, bahkan dia tidak tega untuk melakukan kekerasan pada makhluk remeh apapun. So this Vyadha, this hunterman Mrigari, was very cruel. Ya, jadi Mrigari ini sebelumnya dikenal sebagai pemburu yang sangat keji, sangat kejam. He was not having any knowledge. Dia tidak memiliki pengetahuan apapun. He was agya, totally ignorant. Karena itu dia dikelompokkan pada kata yang pertama dalam sloka ini, agyan. Even we can find in Chaitanya Charitamrita the drunkard Jagai and Madhai. Ya. Contoh yang kedua dapat kita lihat di dalam Chaitanya Charitamrita, Chaitanya ya, Bhagavata. ya, Chaitanya Bhagavata, yaitu Jagai dan Madhai. They were all Brahma sons. Kedua orang ini, kedua saudara ini adalah putra-putra Brahmana. But when they were coming, the people were having so much fear to see them. Ya. Bahkan ketika orang itu ada di jalanan, orang-orang pada umumnya sangat takut untuk bertemu dengan Jagai dan Madhai. Sometimes they were burning the houses of others. Bahkan kadang-kadang, karena begitu kejinya, begitu jahatnya, kadang-kadang dia tidak segan untuk membakar rumah orang lain. There is no sin they have not done yet. Ya, dan seolah-olah tidak ada dosa apapun yang tidak bisa dia lakukan. They steal, they rob, they drink alcohol, and they eat. Kadang-kadang dia merampok, mencuri, kadang-kadang makan daging, kadang-kadang dia merampok, mencuri, kadang-kadang dia berjudi. Even they were eating cow meat, cow flesh. Bahkan dia kemudian makan daging sapi. But they were born in Brahma family. Tapi orang itu telah lahir di keluarga Brahmana. But by the mercy of Nityananda Prabhu, these two, Jagai and Madhai, the two brothers, they became devotee. Ya, kemudian atas karunia dari Sri
Nityananda Prabhu, Jage dan Madai ini kemudian menjadi penyembah. They were very sinful persons, Kedua orang ini digolongkan sebagai orang yang paling berdosa. but they became tapasvi. Tetapi kemudian menjadi seorang tapaswi yang penuh pertapaan mengikuti proses kesadaran Krishna dengan sangat So baik. these two were very ignorant. They were not having any knowledge, shastric knowledge. Jadi kedua orang ini juga digolongkan pada orang yang sangat bodoh, sama sekali tidak memiliki pengetahuan Weda, pengetahuan sastra apapun. But by the touch of Nityananda Prabhu's mercy, they became very nice devotees. Dan ke atas karunia dari Sri Nityananda Prabhu, kemudian dia menjadi penyembah yang sangat baik. So by the mercy of sadhu, by the association with sadhu, one's heart can be changed. Ya, atas karunia dan pergaulan dari sadhu, hati seseorang dapat dirubah. Then Asradhana, even Sangsatman is more worse than the Asradhana. Those who are not having faith, they are Asradhana, and those who are having doubts, they are Sangsatman. Ya, jadi kemudian yang berikutnya dijelaskan orang yang tidak memiliki keyakinan, ya, asrada, dan kemudian orang-orang yang tidak yang selalu ragu-ragu. So Asradhana, within Asradhana, there is also doubt, Sangsaya. Ya, karena di dalam asrada juga pasti ada keraguan-raguan, karena itu dia tidak memiliki keyakinan. And Sangsaya, doubt is the cause of Asradha. Dan Faithlessness. ya, dan sangsaya ini yang akibat daripada asrada, daripada tidak adanya keyakinan. Then why Bhagavan Krishna, when he spoke to Arjuna, why he said, Ya, karena itulah kenapa Bhagavan Sri Krishna ketika beliau menyampaikan keundangan Bhagavad Gita ini kepada Arjuna, Sangsatma Vinasati. ya, beliau mengatakan Sangsyatma Vinasati. He didn't say about Asradhana. Beliau tidak mengatakan asradana winasyati, tapi beliau mengatakan, ya, And they will not have any happiness in this world or next world. ya, dia tidak akan mendapatkan yang kepuasan, kebahagiaan baik di dunia materi ataupun di dunia ini maupun dalam kelahiran berikutnya. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has given reply to this question. Ya, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur memberikan jawaban atas pertanyaan ini. So even if someone is not having faith, but still Bahkan jika orang tidak memiliki keyakinan, one can develop faith on scriptural instructional injunctions. ya, orang dapat mengembangkan keyakinan terhadap kitab suci melalui proses pergaulan. So only thing is that he is not able to decide which is to be accepted, which is not to be accepted. Cuman dia tidak akan bisa memutuskan mana yang harus diterima dan mana yang tidak pantas diterima. But they have desire in their heart to inquire about the truth. Tetapi dia mengembangkan keinginan di dalam hatinya untuk bertanya tentang kebenaran. So this type of Asradhana men, they will just by their pariprasana, inquiry, from the Tattva-jnani sadhu or guru, they will immediately get the knowledge about Sat Siddhanta, true Siddhanta. Ya, jadi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan ini yang digolongkan pada asrada ini, ya, melalui dengan mengembangkan keinginan untuk bertanya, ya, dari para sadhu guru, maka dari pergaulannya itu dari pariprasna, artinya mendekati, ya, seorang guru kerohanian, bertanya kepada beliau, kemudian setelah dia mendapatkan jawabannya, maka dia dapat mengembangkan keyakinannya. But Sangsatmana,
Tetapi yang ketiga, yang Sangse Atma, yang selalu ragu-ragu, he will never get auspiciousness in his life. mereka tidak akan pernah mendapatkan kemujuran apapun dalam hidupnya. So whole life he will be disturbed, Maka sepanjang hidupnya akan selalu terganggu. and after death also he cannot go to any nice planet. Ya, bahkan setelah kematiannya pun tidak akan pernah mencapai planet-planet yang mujur. They don't depend on anyone. Jadi mereka ini tidak tergantung kepada siapapun. What to speak about their enemy, even if those who are well-wishers, they develop doubt on them. Ya, jangan katakan kepada musuhnya, bahkan pada orang yang selalu yang berbaik hati kepadanya ataupun yang selalu mengharapkan kebaikan bagi dirinya, kepada mereka pun dia ragu-ragu. In this planet, in this lifetime, Baik dalam hidupnya di planet bumi ini they sekarang get ini, so much trouble in their mind, mereka pikirannya selalu terganggu, and also because they have so much doubt on sadhu gurus, bani, dan statement. kemudian selalu ragu-ragu kepada kata-kata ya, dan ajaran daripada sadhu guru. Next life also they suffer. Maka dalam hidup yang berikutnya pun mereka akan tetap menderita. So therefore, this type of future is natural. Ya, karena itu ya masa depan mereka ini sangatlah wajar. Because even they see their father, mother, children, everybody in doubtful eyes. Dan bahkan ketika mereka melihat anggota keluarganya, ya ayahnya, ibunya, saudaranya, anak-anaknya, semuanya dilihat atas dasar keraguan-raguan. When they are having doubt for their own relations, why they will not have doubt for the Shastra, Krishna, and all the scriptures? Ya, jika mereka ragu-ragu terhadap anggota keluarganya sendiri, bagaimana dia tidak ragu-ragu terhadap ya ajaran-ajaran kitab suci ya kitab suci? Many doubtful persons, they were criticized by the society, and some they also joke, or some they laugh on them. Jadi orang-orang yang penuh keraguan-raguan ini akan menjadi ejekan masyarakat, akan menjadi bahan tertawaan bagi masyarakat. Even they will come to Guru and Vaishnava. Bahkan ketika dia datang kepada guru dan Vaishnava sekalipun, Due to their nature, they don't surrender to Guru ya, Vaishnava. karena sifat wajarnya sebagai orang yang penuh ragu-ragu, dia tidak akan pernah berserah diri kepada kaki padma guru ataupun Vaishnava. Therefore, they cannot do Hari Bhajan. Karena itu mereka tidak akan dapat melakukan hari bhajan. That type of Sangsatma, Ya, orang Sangsiatma seperti itu, so they develop doubt in serving to Guru also. bahkan mereka ragu untuk melayani gurunya sekalipun. And they do conspiracy against Guru and Sadhu. Bahkan kemudian mereka melakukan konspirasi untuk menentang sadhu dan guru. So instead of doing Hari Bhajan, they criticize Vaishnavas. Daripada mereka tekun melaksanakan hari bhajan, bahkan sebaliknya mereka mengkritik, yang menghina para sadhu guru Vaishnava. So they always say, what this, my God brothers, what they are doing, Satirtha. Satirtha means God brothers. Ya, jadi mereka akan selalu mengatakan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara seguru saya ini. What they are doing, I do not know. Ya, apa yang mereka lakukan aku tidak tahu. With whom they are talking, and what they are, with whom they are associating. Kepada siapa dia berbicara, dengan siapa mereka bergaul.
And this way they always meditate. Ya, dengan cara seperti inilah dia selalu bermeditasi. So, if they will see a person, a devotee speaking to another devotee in a lonely place, Ya, jika dia melihat penyembah-penyembah berbicara berdua ya di tempat yang agak ya tersembunyi, they think that they are discussing about me. dia selalu beranggapan bahwa oh, dia jangan-jangan dia membicarakan saya itu. And if they will see that some devotees, they are laughing, Ketika dia melihat orang lain ketawa, because they are laughing towards me. ya dia berpikir bahwa orang itu sedang menertawakan dirinya. So this way, even very insignificant incidents, they make it a very big one. Ya, dengan cara seperti itu karena selalu ragu-ragu, ya, dan selalu menganggap dirinya sebagai objek pembicaraan, objek kritikan ataupun tertawaan orang lain, maka ada kejadian yang sangat kecil pun dia selalu memblow up ataupun meniupnya menjadi besar. Due to doubt, they always suffer. Karena keraguan-raguannya, maka dia selalu dalam penderitaan. So, they make everything very complicated. Dan dia selalu membuat masalah yang sangat sederhana menjadi sangat rumit. And they always create disturbances in the society. Dan dia selalu menimbulkan gangguan di dalam masyarakat. So, Sangsatma always kapati, crooked. Jadi sang syatma, orang yang selalu ragu-ragu ini, pasti hatinya penuh dengan kepalsuan. He is having matsarata, envy. Maka dia karena penuh dengan keraguan-raguan, dia penuh dengan kemunafikan, kepalsuan, maka dia selalu dilihat pada orang lain. And also he is having faithlessness. Dan dia akhirnya sama sekali tidak yakin pada apapun. If you will speak something to them, Jika danger kita is bicara there. sesuatu pada mereka, Even if you will not speak to them, still danger is there. ataupun bahkan baik kita bicara dengan mereka, ataupun saya ngomong sama sekali, tetap ada bahaya. Gitu. If you do something good to them, they will say, oh, he is doing bad to me. Ya. Bahkan kalau orang lain melakukan kebaikan pada dirinya, dia tetap mengatakan, selalu menganggap orang lain melakukan keburukan pada If dirinya. you will associate with them, danger is there. Jadi kalau kita selalu bergaul dengan mereka, pasti selalu ada bahaya. If you will avoid them, danger also is there. Ya, kalau kita menghindarinya, juga ada bahayanya. So, if Sing. if somebody will go to give some advice or instruction, Kalau then orang berusaha untuk datang memberikan petunjuk, memberikan saran, the doubtful person will think that, oh, he is putting me into downward. He wants to become great one. ya. Jadi kalau kita datang kepada mereka untuk memberikan saran, memberikan petunjuk atau apa saja, dia selalu tersinggung. Ya, seolah saran kita itu untuk menjatuhkan dirinya gitu. Karena dia selalu menganggap dirinya yang paling hebat, paling The besar. doubtful person is crooked and he cannot become a bhakta. Karena itu orang-orang yang penuh keraguan-raguan ini, yang karena penuh dengan kepalsuan, kemunafikan, tidak akan pernah menjadi bhakta dalam arti yang sebenarnya. They say, if you will submit, if you will submissively follow Guru, that means you will become his servant. Ya, kalau dia berpikir kalau saya berserah diri kepada guru, artinya saya menjadi pelayannya. So they think that we are intelligent, why we will become servant of someone? Karena dia berpikir dirinya sangat cerdas, untuk apa menjadi pelayan orang lain? They think simplicity is really foolishness. Dan dia berpikir bahwa kesederhanaan itu adalah sebuah kebodohan. And those who are crooked, they see that that is really intelligence. Ya, dan sebaliknya
apa yang disebut sebagai kepalsuan ataupun kemunafikan itu dianggap sebagai kebenaran. They are engaged in sense gratification. Dan mereka selalu menyibukkan dirinya dalam kepuasan indria. We are having Uriya saying, "Para mundara nodia bhangiva." If you want to break the coconut, you just go to someone and his head you break. They do like that. Ya, jadi ini ada pepatah bahasa Oriya. Ya. Ya. Kalau kita ingin memecahkan kelapa, datanglah kepada orang lain dan pecahkan itu di atas kepalanya. Ya, kepala yang pecah atau kelapa yang pecah. Those who are really simple and foolish person, they direct them to go in their line. Iya. Jadi orang-orang yang sederhana dan ya simple foolish ya, orang-orang yang sederhana ataupun orang bodoh selalu akan menjadi pengikut orang itu, akan ya diarahkan menjadi ragu-ragu. Doubtful person may think that I am very intelligent one. Orang yang penuh ragu-ragu selalu berpikir ya bahwa dirinya adalah orang hebat. But actually they are cheaters. Tapi sesungguhnya dia itu adalah penipu. They are cheaters and they are cheated. Ya, dia akan ditipu dan juga akan menipu. And they are also foolish. Dan dia juga akhirnya tentu juga yang bodoh. Bukan bodoh ya. Those who are agya, ignorant, they are deprived of getting some knowledge about scriptural knowledge. Mereka yang digolongkan pada agyana, ya, mereka dijauhkan dari kesempatan untuk memperoleh pengetahuan kitab suci. This type of person, when they see the doubtful person is doing something, they Orang think, yang bodoh seperti ini ketika dia melihat orang-orang yang penuh keraguan-raguan melakukan sesuatu, they are really simple-hearted person. ya, dia menjadi apa? Orang menganggap orang itu sungguh-sungguh memiliki hati yang sederhana. So those who are doubtful person, they know how to speak nicely. Mereka yang penuh keraguan-raguan, mereka bisa berbicara dengan sangat indah. And they bring those who have no knowledge, they bring them in a different direction. Dan akhirnya orang-orang itu akan menjadi pemimpin orang-orang bodoh untuk mengantarkan mereka ke jalan-jalan yang berbeda-beda. So finally, they become foolish and they fall into whirlpool. Dan akhirnya betul-betul mereka menjadi semakin bodoh dan akhirnya masuk ke dalam pusaran kehidupan material yang penuh derita. Simplicity and foolishness are not same. Ya, kesederhanaan dan kebodohan itu tidaklah sama. Jai jana bhaja Krishna sevada chatu. If someone is doing Krishna bhajan, he is really intelligent one. Hanya orang yang sungguh-sungguh melaksanakan Krishna bhajanlah disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh cerdas. So those who will do Krishna bhajan, they will become intelligent. Jadi mereka yang melakukan Krishna bhajan, dia yang akan menjadi orang cerdas. And they are, by nature, they are simple-hearted. Dan secara alamiahnya, secara wajar, memiliki hati yang sederhana. So Vaishnava, always simple. Karena itu, kalau ingin menjadi Vaishnava, jadilah sederhana. Karena Vaishnava itu yang sungguh-sungguh sederhana. If Vaishnava will go for name, fame, prestige, and puja, pratishtha, Dan para Vaishnava tidak akan pernah mengejar ya laba puja pratishtha, tidak mengejar keuntungan material, tidak ingin mendapatkan pujian dan juga tidak ingin mendapatkan kemasyhuran. so finally he will enter into the network of this kapati or the crooked one. Sedangkan orang-orang yang agyana dan sangsiatma ini, ya, mereka akhirnya akan terperangkap dalam jaring-jaring kehidupan material karena mereka ya selalu mengejar ya keuntungan material
pujian dan kemasyhuran. They cannot do Hari Bhajan. Mereka tidak akan dapat melakukan hari bhajan. So, this type of persons, they are just like Putana Bakasura. In Jadi bhajan, orang-orang seperti itu persis seperti Putana, Bakasura. in Hari Bhajan path, they are just like Putana or Bakasura. Di dalam hari bhajan ini mereka itu hanya menjadi pengganggu saja seperti Putana dan Bakasura. So, the Sangsatma, doubtful person, cannot do Hari Bhajan long time with sadhus association. Ya, jadi pada Sangsiatma ini orang-orang penuh keraguan ini tidak akan bisa bertahan lama untuk duduk ya mendengarkan bhajan atau melakukan bhajan bersama orang-orang yang tulus. Even if they will develop little bit, what do you say, dry renunciation. Ya, bahkan kadang-kadang mereka ingin melakukan suatu pertapaan atau ketidakperikatan yang kering. And go for taking shelter in the lotus feet of Guru and Hari or Krishna. Ya, dan kadang-kadang mereka juga ingin berlindung pada kaki Padma Guru dan Krishna. But their doubt will never go. Tetapi keraguan-raguannya tidak akan pernah pergi, tidak pernah hilang. So quickly, due to their doubt, Ya, jadi karena keraguan-raguannya itu yang tidak pernah hilang, so they think Gurudev is just like me, human being. ya, maka dia segera akan begitu cepat dia berpikir, oh, guru saya juga tidak beda dengan saya. And the Godbrothers are my enemies. Dan saudara-saudara saya itu menjadi musuh saya. So then they try to find fault with Guru, with Godbrothers, everyone. Dan kemudian dia berusaha untuk mencari-cari kesalahan baik kepada gurunya, juga kepada saudara-saudaranya, kepada setiap orang lainnya. Yo paling benar. First they find fault with sadhus. Pertama, dia melakukan mencari kesalahan para sadhu. Later on, those who are little weak, those who are having soft faith, they go against them. Dan kemudian mereka berikutnya bagi mereka yang sedikit lemah ataupun sedikit ragu, dia selalu mencari kesalahannya. Due to Matsarya, due to their envy, Jadi karena rasa iri hatinya, they very quickly give up these Vaishnava associations. maka dengan cepat mereka meninggalkan pergaulan dengan para Vaishnava. So that time they say, Ketika itu dia akan mengatakan, oh, what I can do. oh, apa yang dapat saya lakukan? Now that Ram is not there, that Ram Rajya is not there, Dan sekarang Ajodhya Rama is tidak not ada, there. Ram Raja tidak ada. So this type of saying, the meaning is that they want to put all the fault, everything mistake on others' head. Ya, dengan terus mengatakan seperti itu, dia ingin menimpakan segala kesalahan, segala kekurangan itu pada orang lain. And they prove themselves as we are sadhu. Dan kemudian ingin membuktikan dirinya, dialah sadhu yang sebenarnya. So this may be accepted when someone who is not having Tattva Gyan, he can speak like that. It can be accepted. Jadi kalau orang-orang seperti itu yang Sangsiatma yang seperti dijelaskan tadi, dia bisa bicara dengan baik sekali kepada orang-orang yang sungguh-sungguh tidak memiliki Tattva Gyana, yang tidak memiliki pengetahuan rohani. Gampang sekali ditipu oleh orang seperti ini. Who are Tattvabit? Those who knows Tattva. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh mengerti Tattva, So they cannot say anything against Tattva. mereka tidak dapat mengatakan sesuatu apapun yang bertentangan dengan Tattva. They know
Bhagavan always manifesting his spiritual abode here in this material world. Ya, dan mereka tahu bahwa ya Sri Bhagavan selalu mewujudkan diri beliau dari dunia rohani ke dunia material. And he appears here with his all associates. Dan beliau muncul di dunia material ini bersama dengan teman-teman, sahabat dan ya keluarga beliau To do so many leelas. untuk melaksanakan berbagai lila beliau. In this leela, Jiva can know about his name, his form, his quality. Ya, dan karena Sri Bhagavan melaksanakan lilanya di dunia material ini, sehingga sang jiwa yang tulus, yang rendah hati memperoleh kesempatan untuk mengerti tentang nama beliau, bentuk beliau, sifat-sifat rohani beliau, dan lila rohani beliau. Nama, form, quality, leela, these are not material. These Dan are semua hal transcendental. ini, nama, guna, rupa, lila, dan Tuhan bukanlah hal yang bersifat material. And also his name, Rupa, Guna, Lila, Chinmaya. Dan semua ini, nama, guna, rupa, lila Tuhan, semuanya bersifat chinmoy, bersifat sadar dan sifat rohani. And the place where this Leela is going on, that is also Chinmaya. Dan di mana lila ini dilangsungkan, itu pun adalah tempat suci, tempat yang penuh kesadaran ataupun tempat rohani. His associates are also Chinmaya. Dan teman-teman beliau juga disebut chinmoy, penuh Nothing kesadaran dan rohani. Nothing is material. Tidak ada sesuatu pun yang bersifat material. So this, all the eternal abodes, when it is manifested here, Dan dunia rohani ya pun diwujudkan di dunia material ini. that time Bhagavan comes here and does Leela here. Dan ketika itulah Tuhan datang ke dunia material ini untuk melaksanakan lila rohaninya. And when this, the winds up his Leela here, again he does this same Leela in Aprakata Jagat, means transcendental world. Ya, dan setelah beliau menyelesaikan lila beliau di sini, kemudian beliau melanjutkan lila beliau di aprakata lila di dunia rohani. So, so when Bhagavan disappears from here, that time the people, they worship him as Archa Vigraha. Ya, dan ketika Tuhan mengakhiri lila beliau di dunia materi ini dan kembali ke dunia rohani, maka orang-orang para penyembah memuja beliau sebagai Arca Vigraha. And as Archa Vigraha, he accepts Seva Puja from his devotees. Ya, dan sebagai Arca Vigraha beliau menerima ya, pelayanan, pemujaan dari para penyembahnya, dari para baktanya. So, the Archa Vigraha is not made out of any material elements. Ya, karena itu kita hendaknya mengerti bahwa Arca Vigraha itu tidaklah terbuat dari benda-benda material. Sri Vigraha is Ishvara himself. Sri Vigraha ataupun murti Arca itu adalah Sri Krishna sendiri. Chaitanya Chaitanya will find Pratima Nohotumi Sakkhat Brajendra Nandana. Jadi dalam Chaitanya Charitamrita dijelaskan dalam sloka yang dikutip itu, ya Pratima Nahi Tumi Pratima Sakkhat Nohotumi ya, Sakkhat Pratima Nohotumi Nahan Tumi Sakkhat Brajendra Nandana. You are not mere idol. Oh, Tuhan. You are not mere Anda bukan deity. hanyalah sekadar arca, sekadar patung, Iya. tetapi Anda adalah tidak berbeda dengan putra Maharaja Nanda. Yes, Nanda Maharaj son. Similarly, Vrindavan Das Thakur, who compiled this Chaitanya Bhagavata, Begitu pula Srila Vrindavan Das Thakur yang menyusun buku Chaitanya Bhagavata. अद्यापि हो सही लीला करे घोर राय कौन कौन भाग्यवान देखिबार पाए अद्यापि हो सही लीला करे घोर राय टुडे also Gauranga Mahaprabhu doing same lila and those who are very fortunate fellow they are able to see that lila. Ya, Vrindavan Das Thakur mengatakan di dalam sloka yang dikutip itu, ya sekarang pun Sri Gauranga Mahaprabhu tetap melanjutkan lilanya, hanya orang-orang yang tulus, orang-orang yang hatinya suci dapat melihat realitas ini.
Bhagavan also said he does not leave Vrindavan. Bhagawan juga mengatakan, Sri Krishna mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan Brindavan satu langkah pun. Vrindavana parityajya padamekam gacchami. Ya, Brindavan paritraja na Padamekam padam ekam nagacchami. navat. Ya. The Vrindavan is eternal abode of Bhagavan Krishna. Brindavan adalah tempat kekal Bhagawan Sri Krishna. And he is eternally present there. Dan beliau secara kekal hadir di sana. He doesn't go one step out from Vrindavan. Beliau tidak pernah keluar satu langkah pun dari Brindavan. So after listening so many shastras, still those who are unfortunate fellow, due to their doubt, Jadi setelah mendengarkan begitu banyak urian sastra, mereka orang-orang yang tidak beruntung karena selalu ragu-ragu. they develop doubt on Nam, Rupa, Guna, Lila, Bhava. Bahkan mereka kemudian mengembang ragu-ragu terhadap nama guna rupa lila dari Bhagawan. So because they have doubt how Bhagavan is transcendentally present here, therefore they cannot do seva to Bhagavan. Ya, karena dia ragu-ragu, bagaimana ya Bhagawan hadir secara rohani dunia material ini? Karena dia ragu-ragu, maka dia tidak dapat melakukan pelayanan kepada Sri Bhagawan. Even they will do some seva, Walaupun mungkin kadang-kadang juga melakukan beberapa pelayanan, but that will become seva aparad only. tapi itu pun hanya menjadi sewa aparat, They will just commit offense. hanya melakukan kesalahan saja. Over and above, Shuddha Bhakta, they develop doubt towards Shuddha Bhakta, pure devotee also. Bahkan dia juga mengembangkan ragu-ragu terhadap para penyembah murni Tuhan. So therefore they are not able to get rid of anartha at all. Karena itulah sama sekali dia tidak akan pernah keluar dari pengaruh anarta. So sadhus, lotus feet, by taking shelter the sadhus lotus feet, we can overcome this materialistic existence. Ya, dengan kita berlindung pada kaki perma seorang sadhu, kita dapat menyeberangi samudra kehidupan material ini. So if someone will have doubt towards sadhu, how Jadi he, kalau kita dapat mengembangkan keraguan kita kepada sadhu, bagaimana kita dapat menyeberangi samudra kehidupan material ini? how will get auspiciousness? Bagaimana kita mendapatkan kemujuran? So therefore, Narottam Das Thakur has given caution. Karena itu Srila Narottam Das Thakur juga mengingatkan kita, All the devotees that Haristhane aparad tare harinam, Tomastane aparad nahi. Jadi beliau mengingatkan kepada kita semua, Haris Tani Aparade, Tare harinam. Tara Harinam, Tomastane Thomas aparad Tani Aparade, nahi paritra. Nahi Paritran. So, if someone will commit offense at the lotus feet of Lord Hari, if you chant nicely the name of the Lord Hari, then he will be free from that offense. Ya. Jadi kalau orang melakukan kesalahan kepada Tuhan Sri Hari, kepada Sri Krishna, dengan mengucapkan nama suci Krishna dengan baik, maka kesalahan itu bisa dinetralisir. But if you will commit offense at the lotus feet of the devotee of Lord Hari, Tetapi sebaliknya, kalau orang melakukan kesalahan pada penyembah-penyembah Tuhan Sri Hari, pada sadhu guru Vaishnava, he cannot become free from offense. maka tidak ada cara apapun untuk membebaskan dia dari aparat itu, dari kesalahan itu. So therefore, if someone will develop doubt at the lotus feet of sadhu guru, Karena itu jika seorang mengembangkan keraguan terhadap kaki para sadhu guru, he will develop envy, and due to that envy, his life will be doomed. maka dia akan mengembangkan rasa iri hati, dan karena rasa iri hati itu akan menyebabkan hidupnya menjadi hancur ataupun menjadi tumpul. And from this envy, name, fame, prestige, worship will arrive. Maka dari rasa iri ini, maka dalam diri orang itu akan tumbuh keinginan untuk mendapatkan kemasyhuran, pujian, dan keuntungan material.
since the doubtful person is having doubt on sadhu, so they go for their own bhajan. Ya, karena orang-orang yang penuh keraguan ini yang mengembangkan ya dia ragu pula terhadap sadhu guru Vaishnava, maka dia tidak bisa melaksanakan hari bhajan, tapi dia hanya melakukan bhajan untuk dirinya sendiri. So they do not follow sadhu guru Vaishnava. Karena itu dia juga tidak dapat mengikuti ya perintah ajaran daripada sadhu guru Vaishnava. Finally they give up the bhajan in any dham. Ya, bahkan kemudian dia meninggalkan bhajan di tempat suci manapun. They speak many things. Dan akhirnya dia akan berkata banyak, hanya bual saja. They say that Ram is not there, the Ram Rajya, kingdom of Ram also not there. Ya, karena sekarang Tuhan Sedama tidak ada, maka tidak ada lagi Ram Raja, kesejahteraan sebagaimana yang diciptakan ketika Sri Ramacandra memimpin. So they don't get mercy from Sadhu Guru, nor they get mercy from Lord Hari or Ya, Krishna. karena itulah orang-orang seperti itu, orang-orang yang penuh keraguan-raguan tidak akan pernah mendapatkan karunia dari Sadhu Guru dan apalagi mendapatkan karunia dari Tuhan Sri Hari. So finally, their life become doomed or perished. Ya, akhirnya hidupnya akan hancur, berkeping-keping, berantakan. So therefore, Bhagavan Krishna said to Arjuna, Samsyatma Vinasya. Karena itu Bhagavan Sri Krishna mengingatkan kepada Arjuna, Samsyatma Vinangsyati. So therefore, we should not develop any samsaya, any doubt. Karena itulah jangan pernah kita mengembangkan keraguan-raguan sedikit pun kepada sadhu guru sastra. If little doubt will arise, then we should go to sadhu guru and clarify it. Kalau kita ada sedikit saja keraguan-raguan, datang kepada sadhu guru dan klarifikasi itu. What to speak, Bersihkan itu. what to speak in spiritual life, even material life, if there will be doubt, one will be perished. Apalagi dalam kehidupan spiritual ini, dalam jalan bakti ini, bahkan ke dalam kehidupan material pun kalau kita ragu-ragu, pasti kita hancur. Therefore, one should always put faith on sadhu guru statement. Ya, karena itu, ya kita semua, setiap orang harus menaruh keyakinan yang kokoh pada ajaran, pernyataan dan perintah sang guru kerohanian. And his life will become Maka hidup kita akan mencapai sukses. peaceful and blissful. Ya, akan mencapai sukses, tenang, damai dan bahagia. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak. Ya. Jai Srila Gurudev ki, Jai, Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki, Jai, Jai Shri Shri Radha Rasaswar ki, Shri Shri Gaunitrai ki, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki, Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki, Jai Gur. Sisi Mat Chaitanya Chandras Guru Maharaj ki. Ji Maharaj ki jai. silakan kalau masih ada yang ragu-ragu silakan bertanya. Ada yang masih merasa apa namanya agana? Ataupun asrada? Ataupun sangsaya? Hare Krishna Gurudev. Terima kasih kesempatannya dan mohon maaf kalau pertanyaan saya salah. Jadi saya ada pertanyaan, ketika seseorang, gimana jika seseorang itu menganggap bahwa ketika dia mendapatkan misalnya perintah dari atasan kayak ketua atau senior untuk melakukan suatu pelayanan, tapi dia merasa, oh rasanya saya nggak bisa untuk melakukan ini dengan optimal, dengan maksimal. Jadi saya pikir teman saya si A ini yang lebih, bahkan lebih bagus untuk melakukan pelayanan itu. Jadi semuanya saya rasa bakal jadi lebih baik. Apakah berpikir seperti itu tuh masuk dalam kategori keraguan-raguan seperti itu? Karena
kita mencoba melihat sisi positif bahwa jika kita memberikan kesempatan pelayanan itu hasilnya kan lebih maksimal. Sedangkan di sisi lain mungkin kesempatan yang kita harusnya dapat kita jadinya buang, jadi hilang seperti itu. Dan di sisi lain kita juga berpikir mungkin saya pelayanan yang lain, misalnya saya pelayanan untuk main kartal, saya lebih percaya diri, saya bisa untuk melakukan itu lebih baik ketimbang pelayanan yang dikasih ke kita. Seperti itu, Bapak. Seperti itu, Rinis. So he has a question. Yeah. Like in organization or in, but if someone or our leader or our boss, yeah, or our senior give us to do some service or to do some work, and we think that, oh, I'm not capable to do this, and my friend, yeah, is more capable to do this service, and better I give this service to him, like that. Then the result will be much better and maximum. If I do because I'm not capable to do this, and then maybe so I not take this service like that. So if we think like that, is that considered as the in category of Sanksiatma in this category, or what? Like that. Who gave seva? Siapa yang memberikan pelayanan itu? Who gave seva? Service, who gave service? Siapa yang memberikan pelayanan itu? Itu dulu sumbernya. Authority has given service. Yeah. If you cannot do, then you go to authority and tell that I cannot do this. Jadi kalau otoritas yang memberikan pelayanan itu, dan kalau kita yakin kita tidak akan mampu melakukan pelayanan itu, kita datang kepada otoritas, saya tidak mampu melakukannya. How you will ask someone to do on your behalf that seva? Ya, bagaimana kita bisa menyuruh orang lain untuk melakukan pelayanan itu? This will create administrative inconvenience. Ya, ini akan menimbulkan gangguan administrasi ataupun manajemen. If you cannot do something nicely, just speak that I cannot do this nicely. Jadi kalau kita merasa tidak mampu, ya sampaikan aja saya tidak mampu. It is up to authority. He may give you or he may change another one. Ya kalau otoritas berpikir, ya kalau tidak mampu mungkin bisa meyakinkan Anda untuk melakukannya ataupun memberikan orang lain kepada kesempatan untuk melakukan pelayanan itu. So he said, if we think that we are not capable and give others, there is, and then we lose our chance to do service. Yeah. Yeah. Service, seva came to me. I'll do to someone. Then I lost. I cannot do any seva. Yeah. Jadi kita kehilangan kesempatan untuk melakukan pelayanan. Kita sudah diberikan kesempatan untuk pelayanan. Kita tidak mengambilnya. Mana rezeki nak lihat bang rezeki. Ada sih mana rezeki. Nak lihat payu ini. Silakan yang lain. Menyambung pertanyaan dari Prabu Atmaram, kalau kita belum kepepel tapi mempunyai sedikit kemampuan untuk melakukan itu, tapi karena keyakinan akan mampu, gitu artinya atas karunia Guru dan Krishna, kita serahkan kepada Guru dan Krishna yang mendapatkan hasilnya, dan hasilnya juga tidak sempurna, gimana? So he continues that question. If we feel not capable, but still we try to do, even the result is not maximum, but if we just offer the result to Guru and Krishna, how is that?
Yeah, we'll try to do it. We have given that seva. Suppose you are working in a company or an office, your authority has given to do seva. You can take help of others. If you are not able to do perfectly, you can take help of others. But not that you will just give that seva to others. Iya. Jadi kalau kita diberikan tugas, diberikan kesempatan untuk pelayanan, walaupun kita tidak capable sepenuhnya begitu, ya kita coba semaksimal yang kita mampu. Ya, kalau kita bisa juga minta petunjuk ataupun bantuan yang lainnya untuk dapat melakukan tugas itu dengan baik. Jangan hanya kita merasa tidak mampu terus dilimpahkan pada orang lain gitu. Ya kan di dalam God kita juga sering kita menjelaskan, lebih baik melakukan kewajibanmu sendiri daripada tidak melakukan kewajiban sama sekali kan itu. Silakan. Dari mana akar dari keraguan-keraguan itu? Dari mana akar dari keraguan-keraguan itu? From where is the root of this sanksiat? Karena kita Doubt. dari banyak yang kita lihat, ada seorang penyembah yang bisa sampai meninggalkan gurunya dan mengkritik habis-habis gurunya. Padahal awal-awalnya mereka menerima diksa dan mengucapkan pernam dari gurunya. Terima kasih. So from what is the root or The Samsatma, those who are in doubt, they are actually not simple-hearted. Jadi orang yang memiliki keraguan-keraguan itu, ya, memang dasarnya sudah tidak mempunyai hati yang sederhana. Artinya dia sudah penuh kemunafikan, penuh kepalsuan. We can say some crookedness is inside. Ya, jadi dengan sederhana kita dapat mengatakan di dalam hatinya sudah penuh dengan kemunafikan. Gitu. So therefore, sadhu, guru, Vaishnava, whatever they do, they find fault with that. Ya, karena itu walaupun seperti Prabu tadi katakan, walaupun dia sudah menerima diksa ataupun ya, even though they already take initiation or already chant pranam, after some time he left guru, criticize guru like that. Jadi karena itu, karena penuh dengan kemunafikan di dalam hatinya, akhirnya dia akan mengkritik sadhu, mau mengkritik gurunya. When he took initiation, he accepted sadhu. That time he was simple. Ya, jadi ketika dia menerima sadhu, menerima inisiasi, ketika itu dia sederhana. Later he became crooked. Kemudian mungkin setelah itu dia menjadi crooked karena pergaulan dan sebagainya. Therefore he will develop doubt in every respect. Ya, karena itu kemudian dia juga mengembangkan keraguan-keraguan dalam segala hal. Asat sangha, samsaya janani. Ya. Asat sangha, bad association, ya, is the mother of samsaya, Samsaya mother of janani. doubt. Ya. Jadi pergaulan dengan orang-orang yang buruk ataupun asat sangha itu yang menjadi ibu daripada keraguan-keraguan, menjadi sumber keraguan-keraguan. The doubt comes from asat sangha, bad association. Jadi keraguan-keraguan itu datang dari asat sangha itu. Karena itu dijelaskan asat sangha tiaga Vaishnava acar. Tinggalkanlah pergaulan dengan orang-orang yang bukan penyembah, itulah etika Vaishnava. Masih juga ragu-ragu?
safer to remain in Agya Huh? for someone who is not simple-hearted? It is not safer for him to remain It's not? safer Huh? to remain in ignorance in Agya instead of associating and then offending. If someone is Agyam, if you will associate with sadhu, you will get the mercy from sadhu, he can become knowledgeable one. Then he might become develop doubt and offense Why? because of asatsa. No, this, One will get mercy from sadhu, why he will become doubtful person? so his question, instead of become doubtful, Samsyatma, it is better to stay in ignorance. Yeah. Ignorant will get mercy. Mercy. Jadi karena itu daripada kita penuh keraguan-raguan, lebih baik kita tetap jadi orang bodoh. Karena kalau kita bodoh, masih mau ada kesempatan untuk memperoleh karunia guru. Ya. Tapi kalau kita ragu-ragu, bahkan setelah mendapatkan karunia dari guru pun bisa timbul keraguan-raguan karena salah pergaulan dan sebagainya. Akhirnya kita mengkritik guru dan melakukan kesalahan. Silakan lagi. Mudah-mudahan setelah kelas ini semuanya menjadi cerdas, menjadi penuh keyakinan, dan tidak ada keraguan-raguan lagi. Is this inborn quality, like being born like a demigod or born like a demon, being born crooked or born simple? Is this We said asat sangha, sangsaya janani. so birth is Give not, birth to sangsaya. Asat sangha, give birth to sangsaya. Doubt. so not Bad birth, association give birth to doubt. Not be born from mother. Is originally all people already talk like that. No? It's by association. Bukan. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Enggak. Wish. Hari Krishna Gurudev. Seperti yang kita tahu bahwa bakti ini adalah juga sebuah proses gitu. Apabila kita artinya mengembangkan keyakinan kepada Guru dan Krishna dengan sebaik mungkin gitu. Tapi ketika dalam sebuah komunitas ada yang mengatakan hal buruk, gosip atau yang lain kepada kita, tapi kita tetap yakin dengan apa yang sudah kita dengarkan dari arahan dari guru. Apakah itu juga termasuk bagian dari proses penyucian atau Maksudnya gini Pak, apabila dalam suatu kita sudah kan proses belajar untuk menghilangkan keraguan itu, tapi ya kita menerima cacian, gosip dan sebagainya gitu. Apakah itu juga adalah sebuah proses untuk kita bisa maju dengan jalan kalau bakti? dengan cacian dan gosip itu kita tetap yakin, tidak masalah. So he has a question. In this process of bhakti, we try to develop our faith. We try to develop our faith to Guru. Faith. Yeah, faith, yeah. But sometimes because we are in the communities, sometimes we get the criticism or gossiping or something like that. But still we not disturbed about that
but we still have full faith with what our guru already instruct or already said like that. Is that considered the process of purification? We have faith on Guru, and that faith is becoming more stronger and stronger by listening from Guru. Whoever is speaking what they are speaking, we don't want to listen to all these things. Why we listen to them? Ya, jadi kalau kita sudah menerima karunia, menerima perlindungan dari pimpin Padma Guru, kita sudah menerima diksa dari Guru, ya kita tutup telinga terhadap yang lain gitu. Karena tujuan kita adalah dalam proses bakti ini, dijelasan dari ado serada sampai tingkat prema bakti itu adalah proses mengembangkan serada kita, keyakinan kita semakin kokoh, semakin kuat supaya tidak tergoyahkan. Karena itu apa perlunya kita mendengarkan gosip, cacian, halangan ataupun apa? Jadi jangan didengarkan, kita konsentrasi. If you listen to them, then our faith also will be reduced. Ya. Tapi kalau kita mendengarkan gosip-gosip ataupun itulah yang disebut dengan satsanga. Ya, kalau kita bergaul dengan orang yang mampu menguatkan keyakinan kita kepada guru, then we will develop doubt. dan kalau kita mendengarkan kata-kata dari orang-orang yang mencaci, mengkritik, bahkan mencaci guru kita dan sebagainya, itu yang akan melemahkan kita. Itu yang akan membuat kita ragu-ragu kepada guru. Saja ya benar. Akhirnya kita yang hancur. Masih. Nanti angkatan. Kok bertanya takut didengar? Tidak sampai pertanyaan. Saya punya pertanyaan untuk guru. Ya silakan. Apa itu? Jangan ragu-ragu bertanya. Mengapa di lingkungan meskipun kita di lingkungan penyembah itu juga bisa menimbulkan keraguan-raguan dalam pergaulannya? Maksudnya bisa juga terjadi asal sangka. Lalu ketika kita masih terus bergaul dengan hal itu, di dalam masa itu apa efeknya terhadap guru kita sendiri? So, why then in this association of the body, still this asat sangha is still there, and if we associate with this kind of asat sangha, what is the impact to our guru? What is that? The impact, the what is the effect to the guru? Guru will lose his disciples. Guru akan kehilangan muridnya. Ya, karena itulah bahkan di dalam even in this association of devotees, we still have to memilih dan memilah apa istilahnya to choice, have choice. After some time he will run away from Guru, then Guru will lose. Ya, kehilangan murid gurunya. He tried to bring up someone from the deep dark well, Yeah. but finally he again Fall fall. down. Guru sedang berusaha untuk mengangkat kita dari sumur gelap yang paling dalam. Guru sudah mau menjulurkan tali, pegang nak, pegang talinya kuat-kuat gitu. Guru sudah berusaha menarik gitu. Baru
baru setengah gitu, kemudian teman-temannya dari belakang menarik lagi gitu, ya jatuh lagi. Guru sedih, saya bau berusaha nolongin, ulung nyobain kok gitu. Ya, guru sedih kehilangan muridnya. Jadi apa artinya yang menarik dari itulah kita bergaul atau guru kita dikritik ataupun gosip, ya menghina, paintball atau mencari kesalahan dan sebagainya, itu akan melemahkan kita. Akhirnya kita tidak yakin pada guru, tidak yakin dengan bacaan, tidak yakin dengan nama suci. Jadi Guru Maharani pernah menjelaskan dua hal ini, kehilangan keyakinan pada nama suci dan kehilangan keyakinan pada guru, itu bisa menyebabkan seorang jatuh dari jalan bakti. Ini kesalahan yang paling fatal. Dan kadang-kadang kalau guru tidak mereject penyembah yang sudah dalam keadaan seperti itu, guru juga bisa kena efeknya daripada guru. Lebih baik murid seperti itu bisa direject oleh guru. Ada lagi? Oke. Okay, thank you for the opportunity. I'm a little bit concerned about this Asat Sangha. I really want to know the larger meaning of this word of Asat Sangha. I mean, is that is it the Asat Sangha is only come from people to people? I mean, from the association with people only, or it is also coming from another association such as nowadays we know that we have a technology like maybe from let's say movie that we watch or YouTube or something like association in Instagram or Facebook, something like that, or it is only from people to people. That is my confusion. Thank you. Instagram, Facebook, all these things. YouTube, what you see there? You see Krishna Bhakta? Only Krishna and Krishna Bhakta. They are satsanga, other are all of satsanga. Ya. Jadi In the name of technology, that is also satsanga. ya. Jadi asat sangga itu tidak hanya dari orang per orang saja, tergantung juga kita bagaimana menggunakan teknologi. Ya, dunia dalam genggaman sekarang ini. Ya, kan itu istilahnya, katanya dalam apa? Kalau dengan HP, gadget itu dunia dalam genggaman ya. Kita menggenggam dunia gitu. Nah, di sini kan juga banyak informasi. Ada informasi tentang Krishna, ada bacaan dan sebagainya. Mana yang lebih sering kita lihat gitu? Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya, MyTube-nya gitu. Ya. Karena teknologi juga bisa menjadi bisa positif, bisa negatif. Gitu. That technology also giving some benefit to us also. Many sadhus lecture is there. Many bhajans are there. You go for that, then it will not be satsanga. Ya, jadi teknologi ini juga dapat memberikan keuntungan bagi kita. Seperti Guru Maharani sudah bilang, itu banyak. Seperti kelas-kelas guru Srila Prabhupada, kelas-kelasnya Srila Gurudev, ya ataupun bacaan, bacaan ada di sana. Ya. Ya, kalau kita hanya mendengarkan hal itu, mencari hal itu tidak menjadi asat sangha, itu menjadi sat sangha, menjadi satu sangha, bagian daripada satu sangha. Ya, Radhika.
Hare Krishna Gurudev. Gurudev, saya mau bertanya. Tadi dijelaskan samsayatma itu adalah orang yang memiliki keraguan-raguan, berarti artinya orang itu tidak memiliki keyakinan. Tetapi di sisi lain, ketika kita mengikuti sadhu sangga dengan sungguh-sungguh, keyakinan itu akan berkembang. Tetapi kita mengetahui seseorang itu mempunyai kemunafikan di dalam dirinya. Apakah kita harus menjauhi orang tersebut? Apa hanya dengan toleransi saja cukup? Terima kasih. So in this process of association, Sangsatme also men have no faith. If we associate with someone and we understood that in that that person have some crookedness inside their heart, is that we should avoid their association, or we have to just understand that he has some some people have this crookedness, should be avoided, or just tolerate like that? What you tolerate? The crooked person should be avoided. What you tolerate? Ya, jadi jangan mentolerir orang yang penuh kepalsuan. Jadi orang penuh kepalsuan itu jangan ditolerir. Gitu. If you tolerate, they will become more crooked. Ya, kalau toleransi pada orang krokat, dia menjadi lebih krokat lagi. Crooked person always should be avoided. They are asatsanga. Ya, jadi orang-orang yang krokat itu harus selalu dihindari, karena dia akan memberikan asat sangga pada kita. Bagaimana kita tahu orang memiliki perawanan? Silahkan, ada yang lain lagi? Pertanyaan? Silahkan. Masyarakat bertanya, jangan saling toleh di sana. Silakan, kesempatan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya hanya menyambungkan pertanyaan dari teman yang lain. Bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang itu mempunyai kemunafikan, karena kan mungkin tidak terlihat secara nyata seperti itu. Karena kan di sini disarankan untuk menghindari orang yang memiliki kemunafikan seperti itu. Terima kasih, Pak. So, Damayanti continue the vision of Jayarajika. How we can know that someone have crookedness in their heart? Because we have to avoid the association of these crooked people. How we can understand? Because maybe sometimes it's not manifested in their, because sometimes the crooked people is very, very clever to cover. The moment you will know that he is speaking something, but he is doing something else. He is speaking something, in heart something else is there. That means crookedness. We should avoid that. Ya, jadi begitu kita tahu bahwa ya seseorang itu berkata manis tapi hatinya pahit gitu. Ataupun kadang pokoknya lain di bibir lain di hati lah, kayak lagu zaman dulu itu ya. Kalau kita sudah tahu orang seperti itu ya dihindari aja. Dan itulah ciri orang yang kerokan. Dia mengatakan A tapi tingkah lakunya B, seperti itu umpamanya contohnya. Orang terus, please.
Srila Gurudev, so we should avoid the association of someone who is crooked or envious with sadhu guru, but at the same time we should not see any fault with anyone. So how to combine these two? Huh? Like we should see that everyone is nice devotee and we should not find any fault with anyone actually. So how to combine these two? If you are that simple, the crookedness also will not affect you. Ah. If you are that simple that you cannot see any fault with anyone, that means that crookedness will not affect you. Mhm. You are very simple. You are totally depending on Krishna, Guru. Then nothing will happen. They will protect you everywhere. Jadi pertanyaan para purus tadi, ya kalau ada orang yang kroket begitu atau yang harus dihindari, tapi di sisi lain dijelaskan bahwa kita tidak boleh mencari kesalahan pada orang lain begitu. Bagaimana mengkombinasikan dua hal ini? Gitu. Tapi kalau Guru Maran memberikan jawaban, kalau kita betul-betul berhati sederhana, ya, walaupun kalau orang yang mempunyai hati sederhana, ya, hanya tergantung kepada Guru dan Krishna, orang lain apapun dia bilang ya tidak ngefek itu istilahnya. Jadi selamat kalau memang kita simple hearted dan berhati sederhana. Simplicity always Vaishnavism. Itu artinya kesederhanaan itu adalah ciri utama seorang Vaishnava. Gitu. Jangan ragu-ragu bertanya. Kalau mau bertanya, tanya. Mumpung tahun baru, kesempatan bertanya. Baru betul-betul hidup di tahun yang baru. Oke, sudah jam 10 kurang 20 ini. Kita akhiri ya. Hare Krishna. Jai Srimad Bhagavatam Upanishad ki jai. Jai Srimad Bhagavatam